reinkarnasi menjadi makhluk. Bang Juma akan mengatakan, mustahil. Tetapi apa kata Yesus kepada Bang Juma? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak untuk Tuhan. Sama seperti Tuhannya Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan, Tuhan kami tidak akan mungkin menjadi makhluk. Mustahil bagi Bang Juma, tetapi tidak untuk Tuhan. Apa buktinya? Hari penghakiman nanti, Tuhan Anda berinkarnasi menjadi makhluk. Datang untuk menemui Bang Juma. Tuhan Anda bisa berinkarnasi secara hakikat tidak bisa dijangkau, tetapi secara inkarnasi bisa dijangkau, sama seperti Tuhan kami. Tuhan kami secara hakikat tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi dalam konteks inkarnasi bisa dijangkau oleh manusia. Hanya perbedaan tadi saya jelaskan bahwasan Tuhannya Bang Juma itu selalu terlambat. Jadi Tuhan kami itu selalu di terdepan. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya saya ulang sekali lagi, Tuhan Anda itu selalu terlambat, tetapi Tuhan kami semakin di depan. Tuhan kami konkret, Tuhan Anda belum konkret, tetapi masih dalam konteks imajinasi. Hanya janji, dan sampai kapanpun akan terus berjanji. Itu tidak akan bisa dibuktikan secara realitas. Kalau Tuhan kami konkret dan realitas, sudah disaksikan oleh banyak orang. Dalam konteks inkarnasi menjadi awan, ataupun menjadi api, ataupun menjadi manusia, sudah disaksikan oleh manusia dan konkret. Tetapi dalam konteks pemahaman ajaran Bang Juma bahwasan hari penghakiman nanti Tuhan Anda datang dalam rupa yang dikenali, itu masih dalam konteks imajinasi, belum pasti. Itu bedanya Bang Juma. Lalu saya lanjutkan ketika Bang Juma mengatakan, Yesus menegaskan ataupun Musa menegaskan bahwasan di zaman Musa itu Musa mengatakan begini, Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku, jikalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Saya setuju. Itu dalam konteks hakikat. Lalu Yesus mempertegas lagi di Yohanes 5 ayat 37, tetapi 38-nya Bang Juma tidak baca. Di 38 itu menjelaskan bahwasan jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus, maka suara Tuhan saja kamu tidak akan mendengar, dan rupanya pun kamu tidak akan bisa melihat kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Di ayat 38-nya. Tetapi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan mendengar suara Tuhan dan kamu akan melihat Tuhan. Mendengar dalam konteks apa? Melihat dalam konteks apa? Dalam konteks hari penghakiman nanti, kamu akan bisa melihat Tuhan dan akan mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus yang diutusnya, maka kamu tidak akan mendengar suara Tuhan dan kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Silakan Bang Juma. Ya, pertanyaan saya Anda tidak jawab. Apakah melihat mayat Yesus itu sama melihat Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya, mudah-mudahan Anda bisa jawab sebentar ya. Jadi gini, saudara, Anda menginginkan Tuhan kita itu sama, beda Tuhan kita itu. Tidak ada Tuhan kami inkarnasi, nggak ada. Yang inkarnasi itu ajaran pagan. Dewa berinkarnasi menjadi manusia itu paganisme. Agama samawi tidak pernah mengajarkan Tuhan inkarnasi. Itu nggak ada tuh. Itu hanya ada di Kristen. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla ini kami kenal dalam perspektif iman kami, Dia Maha Pencipta. Kami tidak mengenalnya layaknya makhluk. Kami mengenalnya layaknya Khalik, pencipta alam semesta ini. Sama seperti kami sadar rasa manis itu ada. Kami tahu, kami kenal rasa manis itu seperti apa. Kami kenal rasa pahit itu seperti apa. Kami tahu bagaimana yang dikatakan gelap. Kami tahu bagaimana yang dikatakan terang. Kami ngerti akal itu ada. Kami tahu, kami rasakan, kami mengenal akal itu seperti apa. Tapi wujud daripada itu semua tidak bisa kemudian dijelaskan seperti apa wujudnya. Begitulah pencipta langit dan bumi. Dan ingat, kalau umat Islam kelak melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, itu melihatnya bukan pada tempat fana, bukan pada tempat yang ada saat sekarang, tetapi di akhirat itu adalah tempat kekekalan. Kami melihat Allah pada alam kekekalan. Jadi tidak sama Allah yang kami lihat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, umat Islam kelak akan melihat Tuhannya laksana mereka melihat rembulan. Itulah dia. Nah, artinya bahwa keberadaan Allah Azza wa Jalla itu memang ada. Memang ada. Berbeda dengan Tuhan saudara yang masuk menjadi makhluk, berinkarnasi menjadi makhluk. Ketika Anda mengatakan Bapak bukan makhluk, betul. Ketika Anda mengatakan Bapak tidak bisa dilihat, itu betul. Lalu apa lagi? Bapak tidak bisa dilihat, Bapak bukan makhluk. Yesus bisa dilihat. Dia adalah makhluk. Berarti Bapak dan Yesus berbeda. Karena Anda Tuhan kan, maka Anda memiliki dua Tuhan.
logikanya tuh coba dipakai. Ya, coba dipakai logikanya. Bapa tidak bisa dilihat. Bapa bukan makhluk. Yesus bisa dilihat. Yesus adalah makhluk. Sama enggak? Tidak sama. Hakikatnya sama enggak? Ya tidak sama. Satu hakikatnya makhluk, satu hakikatnya Khalik. Beda. Satu hakikatnya manusia, satu hakikatnya Tuhan. Beda. Satu pribadinya Tuhan, satu pribadinya manusia. Beda. Dan Anda Tuhankan, maka Tuhan Anda 2 biji. Bukan esa, tapi 2. Belum lagi burung merpati. Jadi payah Tuhan Anda itu. Ya, kalau Anda kemudian memaksakan bahwa Tuhan kita harus sama, Tuhan kita itu sama karena Tuhan Anda cuma telat berinkarnasi. Tuhan kami tidak berinkarnasi. Di alam kekekalan, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya. Apa masalahnya? Tuhan itu ada. Maka ketika dia membuktikan keberadaannya dengan memperlihatkan wajahnya, apa masalahnya? Di alam kekekalan, tidak ada masalah. Yang masalah ketika Tuhan memperlihatkan dirinya di alam yang tidak kekal. Berarti dia masuk kepada dimensi yang terbatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Makanya nanti beliau memperlihatkan wajahnya di alam kekekalan. Anda harus paham itu. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia turun menjadi makhluk melata di alam yang non-kekal. Ini sederhana, ini logika yang saya bangun saudara Meme adalah logika yang paling rendah. Yang orang-orang yang tidak pernah sekolah pun bisa paham. Kalau saya menggunakan bahasa tinggi, saya rasa Anda akan pingsan. Saya menggunakan bahasa marifat, Anda tidak akan mampu. Ini bahasa yang paling rendah, anak TK pun bisa paham. Kalau Anda juga masih tidak paham, saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi saya katakan kepada saudara, pertanyaan saya yang sederhana, apakah Yesus ketika dia menjadi mayat, dia adalah pencipta alam semesta? Itu pertanyaan saya. Ketika Anda membawa narasi Yohanes 5 nomor 38, siapa yang percaya? Nah sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Itu satu. Catat itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah kelompok manusia yang mempertuhankan manusia. Sedangkan Yesus mengajarkan untuk mempertuhankan hanya kepada yang Khalik, yang pencipta. Bukan ciptaan seperti dirinya. Ingat pertanyaan saya? Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah satu, tetapi faktanya adalah 2, apakah mayat Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Apakah ketika melihat mayat Yesus, melihat pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke, terima kasih. Harus diberi tepuk tangan kepada Bang Juma ya. Dia mengatakan begini, ketika Yesus mengatakan bahwasan siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Lalu pertanyaan Bang Juma, berarti kamu melihat mayat Yesus, apakah itu Tuhan? Saya akan balik bertanya kepada Bang Juma. Dalam konteks hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma itu datang dalam rupa bentuk yang dikenali. Bentuk yang dikenali itu sudah saya katakan tadi ketika Bang Juma sedang berada di dunia, bentuk apa saja yang sudah Bang Juma lihat. Saya katakan tadi kambing, Bang Juma sudah pasti pernah melihat. Monyet, kuda, batu, kayu, manusia. Nah, bentuk-bentuk yang seperti inilah salah satunya akan digunakan oleh Tuhan Bang Juma dalam konteks inkarnasinya untuk menemui Bang Juma. Saya tidak mengatakan bahwasan Tuhan Bang Juma akan menjadi kambing, tetapi seandainya ini ya, tidak menjadi kambing ya, seandainya dalam konteks inkarnasi Bang Juma di hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma akan menjadi kambing, apakah Bang Juma akan mengatakan Tuhan Bang Juma kambing? Ini pertanyaan sama seperti Bang Juma tanyakan kepada saya. Ketika Tuhan saya dalam konteks inkarnasi menjadi manusia lalu disalib mati, lalu kamu bertanya, kamu melihat mayat Yesus, apakah kamu melihat Tuhanmu? Saya akan balik bertanya, ketika Tuhan kamu dalam konteks hari penghakiman nanti, dia berubah wujud menjadi bentuk yang dikenali. Contoh, bentuk yang Bang Juma kenal itu kambing. Kalau Tuhan Bang Juma berinkarnasi menjadi kambing, apakah ketika Bang Juma melihat kambing, apakah Tuhan Bang Juma kambing? Kan enggak. Itulah yang disebut dalam konteks inkarnasi. Jadi dalam konteks inkarnasi itu bukanlah sosok Tuhan, tetapi itu adalah sebuah hijab yang digunakan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung.
Kenapa dia harus bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung? Kenapa dia harus menggunakan hijab makhluk? Supaya apa? Supaya manusia itu bisa menjangkau. Itulah fungsi yang digunakan Tuhan, bahwasan Tuhan harus menggunakan makhluk sebagai hijabnya. Tuhan Anda juga sama. Konteks hari penghakiman nanti, dia menggunakan hijab makhluk. Sudah saya katakan tadi. Saya tidak menuduh, tetapi seandainya Tuhan Anda menggunakan kambing untuk menemui Bang Juma lalu berbicara kepada Bang Juma, apakah Tuhan Bang Juma itu kambing? Kan enggak. Itu hanya untuk sementara saja dalam konteks inkarnasi. Tetapi ketika dia kembali kepada esensinya, ataupun kembali kepada hakikatnya, Tuhan bukanlah makhluk. Saya setuju itu. Sama, bro. Lalu Anda mengatakan Tuhan saya itu cuma satu, bukan dua. Tuhan Anda dua. Tuhan Anda itu dijelaskan di dalam arsy maupun Al-Quran itu, Tuhan Anda itu dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis itu berada di atas arsy. Nah, di Sahih Muslim, di Al-Bukhari 6036 ini, Musa juga berada di atas arsy. Jadi yang bertata di atas arsy itu bukan hanya Tuhan Anda, tetapi dua orang. Sedangkan umat Islam menjelaskan bahwasan yang ada di atas arsy itu cuma Tuhan. Lalu Musa juga bisa, berarti Tuhan Anda dua orang. Pantasan Tuhan Anda itu berbicara di dalam Al-Qasas 2930 itu, Tuhan Anda tetap berada di atas arsy, lalu ada Tuhan lagi berbicara dengan Musa di balik pohon. Jadi kalau Bang Juma mengatakan Tuhan Anda cuma satu, tidak mungkin. Ada Tuhan yang ada di atas arsy. Lalu ada Tuhan di Al-Qasas 2930 turun berbicara dengan Musa dari pohon. Tuhan menjadi pohon. Tidak mungkin suara Tuhan dari balik pohon berbicara dengan Musa di bumi, Tuhannya masih berada di atas. Emang pakai teriak apa? Maka saya katakan Tuhan Bang Juma itu dua, satu berada di atas arsy, satunya turun ke bumi berbicara dengan Musa dari balik pohon di Al-Qasas 2930. Jadi Tuhan Bang Juma itu bisa saja Dewi Natur ataupun Tritunggal. Bisa. Tritunggalnya itu di hadis Ahmad nomor 11, lalu di Al-Ma'arij 40 itu Tritunggalnya. Dewi Naturnya itu yaitu di Al-Qasas 2930 tadi. Tuhan Bang Juma di atas arsy, lalu ada Tuhan lagi dari balik pohon di bumi berbicara dengan Musa. Jadi saya rasa Tuhan kita tuh sama, Dewi Natur dan Tritunggal Bang Juma, sama itu Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi semakin semakin kesini makin aneh ya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah melihat Yesus itu sama melihat pencipta langit dan bumi? Nah, ketika saudara mengatakan Tuhan yang saya sembah itu dua, karena ada di arsy, yang satunya ada datang di balik pohon. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bang Suma itu ada dua? Karena Bang Suma satu ada di Makassar, yang duanya kemudian ada di balik HP yang sedang Anda dengarkan. Coba dulu. Apakah Bang Suma itu ada dua? Karena kemudian ada satu di Makassar, yang satu ada di dalam HP yang Anda sedang dengarkan. Begitulah Allah. Ketika dia menyatakan diri, Allah kemudian menyampaikan pesannya melalui makhluknya kepada Nabi Musa alaihissalam. Melalui tabir, melalui malaikat. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa di balik tabir atau di balik pohon, bukan Allahnya yang ada di balik pohon, bukan Bang Suma yang ada di dalam HP. Itu logika yang sangat sederhana supaya Anda paham tentang pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, tadi saya sudah jelaskan, tapi Anda logika saya supaya Anda paham. Allah Subhanahu wa taala umat Islam kenal. Tanya seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, apakah engkau mengenal Allah? Mereka akan mengatakan, ya, kami mengenal Allah. Seperti apa Allah itu? Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Apakah Anda bisa menggambarkan? Tidak bisa kita gambarkan, sebab Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Jadi yang kami tahu, yang kami kenal, yang kami paham, Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan makhluk. Maka nanti ketika dia datang menyatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk, Anda bertanya, tapi pertanyaannya aneh. Engkau akan melihat Tuhan Allahmu seperti apa yang engkau kenal. Loh, kenapa jadinya lari ke kambing? Kenapa larinya ke kipas angin? Ini berbicara tentang hakikat Allah.
Bagaimana Allah kau kenal ketika kamu hidup di atas muka bumi? Begitulah Allah nanti datang menyatakan diri, menyatakan wajahnya kepadamu. Kami mengenal rasa manis itu. Ada rasa manis itu. Begitulah rasa manis itu nanti menyatakan dirinya. Sama ketika saya mengatakan, Anda mengatakan bagaimana Allah itu menyatakan diri. Dia akan datang dengan apa yang kami kenal. Yang kami kenal, yang umat Islam tahu, Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Maka ketika kami melihat wajah Allah, kami sedang melihat wajah yang bukan makhluk. Bagaimana itu? Nanti masuk Islam dulu, baru nanti masuk surga, baru Anda bisa tahu. Itulah kebahagiaan yang tidak ada taranya, melihat wajah Allah. Itu paham itu? Jadi jangan sifatkan ke benda, jangan kau sifatkan ke kambing. Karena yang dibahas ini Allah. Apa yang umat Islam tahu tentang Allah, itulah yang mereka nanti lihat wajahnya. Oh, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kami kenal Allah kami tidak serupa dengan apapun. Kami tahu Tuhan kami maha kuasa, maha perkasa, maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana, maha adil. Maka dia datang menyatakan dirinya seperti yang kami kenal saat ini, yaitu esensi, hakikat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jangan larinya ke yang tadi itu kamu ditertawakan umat Islam nanti. Ya, Anda bertanya tentang Allah, tapi Anda menginformasikan mengenai makhluknya, itu keliru. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara saya, Meme Bos. Apakah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, maka ketika yang satu ini mati menjadi mayat, apakah yang Anda lihat mayatnya itu adalah mayat daripada Sang Pencipta alam semesta yang kalian sebut Bapa? Silakan. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada Bang Juma dengan bertepuk tangan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab dari tadi. Konteks inkarnasi itu sama. Bang Juma tidak mau mengakui bahwasan di hari penghakiman nanti Tuhannya Bang Juma itu akan menemui orang-orang yang beriman itu dalam bentuk yang dikenali. Saya ulangi sekali lagi ya, kepada netizen yang di bawah, kalian harus dengar baik-baik paparan saya. Di dalam ajaran Islam menjelaskan di dalam hadis Bukhari ya, menjelaskan bahwasan di hari penghakiman nanti, Tuhan Anda akan datang kepada orang-orang yang beriman itu dalam bentuk yang dikenali. Saya bertanya kepada kalian, bentuk yang kalian kenali ketika kalian berada di bumi apa saja? Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat kambing. Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat batu. Tidak mungkin kalian pasti pernah melihat batu ataupun kambing ataupun lain-lain. Nah, Tuhan Anda itu akan berinkarnasi salah satu daripada itu. Contoh, kalau Tuhan Anda berinkarnasi menjadi batu, apakah Anda akan mengatakan Tuhan Anda batu? Kan enggak. Itu dalam konteks inkarnasi di hari penghakiman ketika dia datang menemui kalian sebagai orang yang beriman. Tetapi dia setelah bertemu dengan kalian, dia akan kembali kepada esensinya, yaitu Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itu benar. Sama seperti di dalam Kristen sudah saya jelaskan tadi secara detail. Bahwa Tuhan kambing itu secara hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi ketika dalam konteks inkarnasi, dia bisa berubah wujud. Bisa menjadi manusia. Jadi kalau Bang Juma bertanya, kamu melihat mayat Yesus, apakah kamu melihat Tuhanmu? Tidak, itu dalam konteks inkarnasi. Hijab yang digunakan Tuhan itu adalah tubuh manusia. Tubuh manusia adalah hijab yang digunakan Tuhan. Kalau Tuhan Anda menggunakan hijab pohon ini ya, Tuhan Anda itu berbicara dengan Musa itu menggunakan hijab pohon. Tuhan kami menggunakan hijab manusia. Apakah Musa melihat pohon itu melihat Tuhan? Enggak. Hakikat Tuhan bukan pohon. Tetapi hijab yang digunakan Tuhan Anda itu pohon. Tuhan kami menggunakan hijab manusia. Apakah mayat Yesus tergeletak itu adalah Tuhan? Bukan, sudah saya katakan tadi. Saya rasa pertanyaan ini tidak perlu saya jelas. Tidak perlu saya jawab. Sudah saya jawab dari tadi mau 3-4 kali kok. Kenapa ditanya ulang? Yang harus kita bahas di sini, ketika kita mengangkat sebuah topik bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen itu, nah ini yang harus kita bahas. Berkaitan tentang keesaan sudah selesai, sudah final. Berkaitan tentang inkarnasi sudah selesai. Saya sudah mengkomparasikan semua.
ketika di dalam ajaran Kristen menyatakan bahwasan Tuhan kami itu esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Pribadi pertama adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah Yesus, Roh Kudus juga adalah Bapa itu sendiri. Lalu saya mengkomparasikan di dalam ajaran Anda tadi di Al-Maris 40 tadi, di hadis Ahmad nomor 11 tadi. Lalu saya mengkomparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Tuhan Anda itu hanya punya jari saja, dijelaskan. Itu sudah pribadi yang berbeda. Lalu Tuhan Anda itu dijelaskan hanya punya betis, punya pribadi yang berbeda. Tuhan Anda itu dijelaskan hanya punya mata saja, pribadi yang berbeda. Semuanya digabungkan itu menjadi satu dalam kesahan. Artinya pribadi Tuhan Anda itu punya kaki, pribadi tangan, pribadi betis, pribadi mata, pribadi wajah. Nah, mereka ini satu tidak? Satu. Kalau disatukan. Tetapi kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda hanya punya kaki saja. Kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda hanya punya betis. Kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda itu hanya punya mata, punya wajah saja. Rambut tidak ada. Tetapi kalau disatukan tambah kacau. Rambutnya tidak ada. Saya sudah katakan tadi bahwasan konteks inkarnasi itu sudah saya korelasikan sama, Pak. Sekarang kita kembali kepada topik bahwasan apakah ajaran Bang Juma ataupun ajaran saya itu menyembah kepada Tuhan yang benar. Maka sekarang kita angkat topik ini. Punya siapa ini bisik? Ini apa? Mana Punya siapa bising mute dulu? Dragon, Oke, mute, saya lanjutkan. Dragon, mute, Dragon, atau saya turunkan? Dragon, oke lanjut Bang Mimin. Oke, saya lanjutkan. Bang Juma, siapa ini? Bang Juma saya lanjutkan. Indra, tolong Bang mute, Juma Bang kemarin Indra dialog Mose. khusus. Bang Indra Mose, tolong di mute. Bang Indra Mose. Oke lanjut. Saya lanjutkan. Bang Juma ketika berdialog dia selalu menegaskan mustahil Tuhan itu menjadi makhluk. Saya hanya mau mengatakan kepada teman-teman muslim yang ada di sini, debaters muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Anda mengukur Tuhan, Pak. Anda menyamakan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau manusia tidak bisa menjadi kambing, Tuhan juga tidak bisa menjadi manusia. Manusia itu tidak bisa menjadi kambing, tidak bisa menjadi batu karena dia tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa berinkarnasi menjadi apa saja. Maka apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwasan mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Saya mempertegas sekali lagi ya, bahwasan debaters muslim yang sedang berdialog di dalam Komal maupun Zoom ini mengukur kemahakuasaan Tuhan Anda dengan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Anda menjengkali Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak akan mungkin menjadi makhluk. Kalau Anda mengatakan Tuhan bukan makhluk, saya setuju. Tetapi kalau Tuhan tidak bisa menjadi makhluk, Anda telah mengukur kemahakuasaan Tuhan Anda sendiri. Tapi Tuhan kami tidak. Kami mengaku Tuhan kami adalah maha kuasa, sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mustahil bagi kamu manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Bagi kamu manusia, Tuhan tidak akan bisa menjadi manusia, tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan bisa menjadi manusia. Maka saya ulang sekali lagi, teman-teman muslim jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Manusia bukan absolut, tetapi Tuhan absolut. Manusia bukan absolut, maka dia tidak akan bisa menjadi makhluk. Manusia bukanlah absolut, maka dia tidak akan bisa menjadi kambing ataupun batu, tetapi Tuhan absolut, maka dia bisa menjadi manusia. Itu harus dipaparkan ya. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, Tuhan yang Bang Juma bisa menjadi makhluk atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi makhluk. Tetapi ketika saya tanya apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan Anda mengatakan bukan. Anda lagi mabuk. Anda bertanya kepada saya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi makhluk? Saya katakan kepada saudara, yang namanya Tuhan, Khalik, itu tidak bisa menjadi kembar. Saya ulang, Tuhan itu tidak bisa menjadi kembar dua Tuhan. Tuhan menciptakan dirinya menjadi dua yang setara hebatnya, nggak bisa. Apalagi menciptakan dirinya menjadi makhluknya sendiri. Itu hanya ada di konsep politeisme, penyembah-penyembah berhala. Nah coba, Anda akan sama, Anda itu meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan kami bisa jadi makhluk.
Ditanya, apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan Anda yang pencipta kamu? Bukan. Itu bukan Tuhan kami. Kayak mana logika Anda ini? Anda berapi-api. Anda mengatakan, jangan Tuhan itu diukur dengan makhluk. Loh, yang mengukur dengan makhluk kan Anda. Anda menyatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda, sehingga Tuhan Anda satu, yaitu Yesus, yang adalah Bapa itu sendiri. Begitu menjadi mayat, dia langsung ditendang, diingkari. Ini apa namanya? Harusnya Anda mengakui mayat Yesus itu adalah mayat Bapa. Itu baru top, itu baru waras. Ya, coba, Tuhan kami satu, bisa jadi makhluk. Bahkan Anda tadi mengatakan bisa jadi kambing. Ya, cuman Anda plesetkan kembali bisa jadi manusia. Lalu kemudian Anda bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma bisa menjadi makhluk? Konyol. Yang namanya Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Makhluk itu bukan Tuhan. Berarti kalau ada Tuhan menjadi makhluk, Tuhan berubah menjadi bukan makhluk. Dan itu di Anda, itu di agama Anda. Makanya Tuhan Anda itu 2, 3. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, kami mengenal Allah. Umat Islam itu bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kami mengenal Tuhan kami satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami kenal itu, yang laisa kami misli itu, yang bukan makhluk itu, akan kami lihat wajahnya. Wow, betapa bahagianya kami melihat esensi pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Sementara Anda bukan hanya melihat, Tuhan aja menjadi mayat. Tuhan ada menjadi makhluk, nonotnya dipotong, bibirnya netek. Itu Tuhan Anda tuh, jangan Anda ingkari. Jangan giliran membangkitkan Lazarus, wah itu Tuhan kami. Giliran menjadi mayat, itu bukan Tuhan kami. Wow, keren. Jadi saudara, saya tidak perlu menggunakan ilmu makrifat untuk menjelaskan hal ini kepada saudara. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara saya, Meme Bos, Tuhan itu bukan makhluk dan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan itu tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu tidak bisa menjadi kembar Tuhan. Apalagi merendahkan dirinya, mengosongkan kemahakuasaannya, menjadi mayat. Nggak bisa. Itu hanya disifati ajaran paganisme. Makanya Yahudi tidak pernah menganggap Kristen sebagai agama penerus mereka. Nggak pernah. Karena kenapa? Konsep Kristen itu konsep batil, penyembah terhadap manusia yang pernah menjadi tumbal oleh Bani Israel bersama dengan orang Romawi. Jadi pertanyaan Anda itu geli saya mendengarkan. Apakah Tuhan Bang Suma bisa menjadi makhluk? Itu bukan Tuhan. Yang bisa menjadi makhluk itu dewa-dewa atau malaikat atau orang yang punya ilmu hitam, misalnya yang dipercayai oleh orang-orang kita. Ada manusia bisa inkarnasi menjadi babi. Nah itu. Tapi kalau Tuhan inkarnasi atau menjelma menjadi makhluk itu nggak bisa. Kenapa? Allah itu maha kuasa. Kemahakuasaannya tidak bisa hilang dari dirinya, sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Tengok Tuhan Anda menjadi mayat. Apakah dia maha kuasa ketika dia menjadi mayat? Tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan-Tuhanan yang dilantik oleh orang Farisi, yang dijual ke Romawi dan Yunani, dan Anda ikuti. Oke? Ingat pertanyaan saya, Anda sudah mengakui mayat Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi Anda tuhankan. Berarti Tuhan Anda 2, beda dengan kami. Cuman atu Tuhan kami. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Demikian. Iya, terima kasih sekali paparan Bang Juma, sangat bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Anda mengatakan Tuhan kami itu mustahil menjadi makhluk. Saya hanya mau mengatakan kepada Bang Juma, dari sini kita sudah mendapat poin bahwasan kalian sudah mengukur Tuhan kalian sendiri, bukan kami ya. Tetapi kalian yang sudah mengukur kemahakuasaan Tuhan kalian sendiri, bukan kami. Kalau Bang Juma mengatakan Tuhan Bang Juma tidak bisa menjadi makhluk, Tuhan Bang Juma kalah dengan Jibril. Jibril itu di surat Maryam 72 itu datang menemui Maryam, ibu Isa yang kalian iman sebagai nabi itu dalam bentuk manusia yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, Jibril dengan Tuhan Anda itu Tuhan Anda kalah.
Tuhan Anda tidak bisa berinkarnasi menjadi manusia, Jibril bisa berinkarnasi menjadi manusia. Di surat Maryam 72 untuk menemui Maryam, ibu Isa. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan Anda itu maha kuasa, Jibril bukan maha kuasa. Tetapi Jibril bisa berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Anda tidak bisa. Lalu perbedaan Jibril dengan Tuhan Anda itu, Jibril itu tidak mau masuk ketika di dalam rumah orang itu ada lukis-lukisan. Lalu Tuhan Anda itu memerintahkan bahwasan lupa saya. Bentar. Perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril itu begini. Jibril tidak akan mau masuk ke dalam rumah-rumah orang yang mempunyai lukis-lukisan, itu dia tidak masuk. Lalu Tuhan Anda itu perbedaannya dengan Jibril, dia memerintahkan Muhammad untuk memerintahkan kepada kalian untuk membunuh anjing-anjing. Nah, itu perbedaan antara Jibril dengan Tuhan Anda. Tetapi lebih hebat di sini adalah Jibril. Jibril itu bisa berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan kami bisa berinkarnasi menjadi manusia. Berarti yang setara di sini yang maha kuasa itu Jibril dengan Tuhan kami. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tuhan kami itu membuktikan kemahakuasaannya itu, maka dia bisa menjadi makhluk. Hebat kan Tuhan kami? Kenapa Bang Juma tidak bisa menjadi kambing? Ya Bang Juma bukan maha kuasa. Bang Juma bukan absolut. Kenapa batu tidak akan bisa menjadi kambing? Batu bukanlah maha kuasa. Kenapa Tuhan bisa menjadi batu? Ya dia maha kuasa. Kenapa Tuhan saya bisa menjadi api untuk menemui Musa? Dia maha kuasa. Kenapa Jibril itu bisa menjadi manusia? Ya Jibril itu maha kuasa. Makanya dia bisa. Dia bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Tuhan Anda bisa nggak? Ya nggak bisa. Orang Tuhan Anda tidak maha kuasa kok. Bagaimana dia mau berinkarnasi? Ya nggak bisa. Maka saya katakan tadi, derajat Tuhan Anda itu kalah dengan Jibril. Jibril itu bisa melakukan inkarnasi, tetapi Tuhan Anda tidak bisa. Kalau Anda bertanya bahwasan, jikalau memang Tuhan Anda bisa berinkarnasi menjadi manusia, lalu mayat Yesus itu, apakah kalian sebut Tuhan? Saya bertanya kepada Anda, ketika Jibril dalam konteks inkarnasi datang kepada Miriam, dia menjadi manusia yang sempurna. Apakah manusia Jibril itu dikatakan Jibril atau tidak? Silakan. Bang, bentar bang, saya ketawa dulu. Iya baik, sorry ya saudara Meme. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini saudara Meme, Anda mengatakan Tuhan kami tidak bisa diukur. Camkan pernyataan saya ini. Tuhan Anda jangankan bisa diukur, dibunuh pun bisa. Ya, apanya Tuhan Anda yang tidak bisa diukur? Noknya bisa, kakinya bisa, tangannya bisa, kuburannya bisa, bajunya bisa, semua bisa diukur. Mohon maaf. Tuhan Anda itulah yang bisa diukur. Ajalnya pas 33 tahun. Bayinya dia netek di ibunya. 9 bulan dalam kandungan ibu. Tuhan Anda itu bisa diukur. Coba hidup sampai zaman sekarang, kubelikan sepatu ukuran 38 atau 48. Apapun itu di Tuhan Anda bisa diukur. Jangan katakan itu. Tuhan kamilah yang tidak bisa diukur. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Kayak mana Anda bisa kemudian mengukur Tuhan kami? Ayo, apanya yang Anda bisa ukur? Bisa. Apanya? Enggak bisa. Karena Tuhan kami itu meliputi segala apa yang ada. Anda nggak bisa. Kalau Tuhan Anda, ya mohon maaf, itu yang saya katakan tadi. Kemudian Anda lucu-lucuan mengatakan Jibril lebih hebat dari Allah. Jibril bisa menjelma menjadi manusia, Allah tidak. Saya katakan kalau itu menjadi ukuran, maka Jibril lebih hebat dari Tuhan Anda. Jibril bisa menjelma menjadi manusia, tapi tidak dibunuh manusia. Tuhan Anda menjelma menjadi manusia tapi konyol, dijadikan tumbal oleh manusia. Kan begitu. Ketika Jibril menjadi manusia, tetap aja Jibril. Dia tidak berubah kemudian mengatakan bahwa saya adalah manusia, tidak. Dia Jibril dalam wujud manusia.
Dia tetap Jibril dalam wujud manusia. Dia tidak mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena aku sudah menjadi manusia. Tadinya aku Jibril loh, tapi karena aku bukan lagi Jibril, aku manusia, aku tidak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Jibril bisa menjelma berubah kembali menjadi manusia. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa Allah. Allah yang memberikan potensi kepada dia untuk melakukan itu. Qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril agar Maryam tidak takut, maka Allah merubah wujud Jibril menjadi manusia. Lalu dia mengatakan, wahai Maryam, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan akan terciptanya seorang manusia dari rahimmu, yaitu laki-laki yang suci. Selesai. Sedangkan Tuhan kami diterangkan di dalam Al-Quran jelas sekali. Tuhan kami itu sibuk mengurus makhluknya. Dia kemudian tidak memiliki kelelahan, tidak istirahat, dia mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha mengurus makhluknya. Bayangkan, ketika Tuhan menjadi makhluk, hidup di Israel, di penjara dia, di bawah tanah, di dalam goa dan seterusnya. Lalu siapa yang mengurus alam semesta bagian timur? Ufuk barat siapa yang ngurus? Tumbuh-tumbuhan siapa yang ngurus? Ikan di laut, di samudra luas siapa yang ngurus? Burung terbang siapa yang ngurus? Anak-anak yang lahir siapa yang ngurus? Semua kan Allah yang mengurusnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang mengurus makhluknya tanpa henti-hentinya. Sejak ia menciptakan makhluknya sampai nanti di hari kiamat, bahkan sampai selama-lamanya, Allah yang maha perkasa ini dengan keperkasaannya mengurus semua makhluknya. Lah Tuhan Anda tiba-tibanya keluar dari rahim. Mami nete, mami nete. Ini Tuhannya, meme bos kok kayak gini adanya. Lalu dia katakan Tuhan saya satu. Begitu jadi mayat. Oh itu bukan Tuhan kami. Sorry ya. Tuhan kami nggak pernah mati. Yang jadi mayat itu manusia. Loh. Tadi yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Inilah yang saya katakan saudaraku. Konsep batil. Anda menzolimi diri Anda sendiri yang diberi akal oleh Allah. Tetapi Anda kemudian tidak menggunakan akal itu. Ingat sekali lagi, Anda mengatakan bahwa Tuhan kami tidak bisa diukur. Dari aspek manapun, Tuhan Anda itu bisa diukur. Bisa diukur dan bisa dibunuh oleh manusia. Demikian. Oke, terima kasih paparannya sangat bagus sekali. Saya hanya ingin mengatakan bahwasan Jibril konkret tetapi Tuhan Anda tidak konkret. Itu perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril. Jibril itu konkret. Jangan nangis, Meme. Jangan potong. Siapa ini? Jangan potong. Perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril itu konkret, Tuhan Anda itu tidak konkret. Jibril itu kenapa konkret? Iya, dia bisa berinkarnasi menjadi manusia yang nyata, konkret. Di situ dia membuktikan kemakuasaannya. Tuhan Anda apa? Apa yang bisa dilakukannya? Tong kosong nyaring bunyi, 0,0. Enggak ada. Tuhan Anda itu tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia bisa buktikan enggak ada. Itu hanyalah klaim dan sampai kapanpun tetap akan klaim. Dan sampai kapanpun Tuhan kalian itu akan terus bersembunyi. Berbeda dengan Jibril yang Anda imani. Seharusnya Anda itu menuhankan Jibril. Jibril itu maha kuasa. Bisa berubah menjadi manusia yang sempurna, konkret lagi. Sama seperti Tuhan kami ketika diklaim sebagai maha kuasa, konkret. Dia bisa berinkarnasi menjadi manusia, bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung. Inilah bedanya Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan kami adalah konkret yang nyata ketika dia mengklaim. Tuhan Anda itu nggak ada. Klaim kosong, saya katakan. Maka itu Bang Juma, Tuhankanlah Jibril karena dia kuasa, jangan engkau menuhankan Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma mengatakan, mustahil Tuhan kami itu menjadi makhluk, sedangkan dia sibuk mengurusi makhluknya. Emang Tuhan itu babu apa? Tuhan itu bukan sopir mobil. Tuhan itu bukan security yang setiap hari memantau maling. Enggak.
Tuhannya Bang Juma itu, nasib manusia, nasib alam semesta ini sudah dicatat di lautan mahfuz. Jadi kalau Bang Juma bilang Tuhan Anda itu setiap hari sibuk mengurusin makhluknya, enggak, itu Bang Juma salah. Tuhan Anda itu seluruh nasib alam semesta ini sudah dicatat 5 tahun, 50 tahun sebelum diciptakan alam semesta. 50 tahun sebelum manusia dilahirkan itu sudah ditetapkan semua takdir-takdirnya. Jadi untuk apa lagi dia sibuk mengurusi lagi? Untuk apa lagi dia mengkonsepkan lagi? Nggak ada gunanya lagi. Sudah dikonsepkan semua. Anda menyamakan Tuhan Anda itu dengan supir mobil. Jadi Tuhan Anda itu tidak mungkin menjadi makhluk karena dia sibuk mengurusi makhluknya. Babu ya. Tuhan bukan babu, Bang Juma. Tuhan bukan security yang sibuk mengurus ataupun menjagai rumah bosnya. Enggak. Tuhan bukan supir angkut yang kau suruh sana sini untuk mengantar kamu kemana-mana. Enggak. Itulah perbedaan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu seperti babu, Tuhan kami enggak. Tuhan kami itu seluruh nasib manusia itu sudah dicatat. Jadi dia tinggal kaki pangku santai. Lalu di atas surga itu malaikat-malaikat ada yang menyanyi-nyanyi, ada yang menandu tahtanya, ada yang mengatakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Santai dia kaki pangku. Kenapa dia kaki pangku? Kenapa dia tidak lagi sibuk mengurusi makhluknya? Karena memang semuanya sudah dicatat. Kalau Tuhan Anda setiap hari hanya sibuk mengurusi makhluknya, itu babu namanya. Masa Tuhan Anda suruh untuk mengurusi Anda terus setiap hari? Kan, aduh, gimana ini? Tuhan dijadikan babu di sini, coba. Coba saya tanya kepada Bang Juma. Definisinya pembantu ataupun babu itu apa sih? Bukankah itu disuruh-suruh sama orang? Coba jelaskan dulu. Definisi babu ataupun karyawan ataupun pembantu itu apa? Coba dijelaskan dulu. Iya, jadi yang dikatakan babu atau karyawan itu seirama dengan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu mungkin Anda bisa mendefinisikan itu sebagai babu atau karyawan gitu ya. Yang saya maksud, yang Al-Quran maksud itu ketika diterangkan dirinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Tuhan itu tidak lemah, Tuhan itu tidak makhluk, tidak punya kekurangan, tidak tidur, tidak ngantuk, la ta'khudhu sinatu wala naum, ma fis samawati wa ma fil ar, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Bayangkan alam semesta dia kuat. Ini ya, laksana saya mengurus perusahaan saya. Apakah saya harus turun bekerja? Tidak. Saya tinggal mengatur semuanya. Saya tinggal mengatur semuanya. Saya sudah sampaikan kepada semuanya. Makanya Allah menciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing, berjalan dengan fitrah, hukum alam. Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Musim buah ara aja dia nggak tahu. Berarti dia tidak bisa ngurus alam semesta ini. Ya. Kalau kiamat tidak ngerti tentang pengurusan alam semesta. Tuhan saya maha tahu. Tuhan saya maha mengetahui, maha melihat, maha. Mengurus artinya dia mengetahui semua aspek apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Mengurus maksudnya adalah
Pengetahuannya tentang apapun di luar dirinya itu dia sudah tamat, dia sudah pahami, dia sudah ngerti, dia sudah tahu. Meliputi pengetahuannya itu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Karena dia bukan makhluk, maka dia melakukan apapun tidak pernah lemah, tidak pernah capek. Coba Tuhan Anda, pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Anda tahu, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi alam semesta ini. Jadi semesta karena Tuhannya istirahat. Apakah Anda ingin mengatakan seperti itu? Sementara Tuhan kami, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat sekali lagi saudaraku. Bang, suaranya tadi hilang bang, sedikit bang. Jadi kurang jelas abang ngomong apa. Suara Bang Juma tadi hilang. Bang Juma, suaranya hilang bang. Ya, Anda kul Gak jadi. istilah Jibril utusan Allah. Dia datang membawa Al-Quran istilah dengan izin Allah. Bang Juma itu tolong diulang bang, suara abang hilang agak lama. Iya. Oke, cek Udah. saya. Nah, ada sekitar 3 menit hilang suara abang. Oh, 3 menit lama kali. Iya, lama. Jadi ketika saudara mengatakan Tuhankanlah malaikat Jibril, itu nggak mungkin. Kenapa? Malaikat Jibril itu hanyalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Dan memang Jibril itu adalah Roh Kudus. Andalah yang mempertuhankan Roh Kudus. Kami tidak. Jibril kami tidak tuhankan, karena dia hanya utusan Tuhan kami, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian saya sudah menjelaskan Tuhan mengurus makhluknya. Apakah itu adalah babu? Tidak. Justru karena dia maha kuasa, maka semua aspek yang ada pada dirinya itu meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu maksudnya mengurus. Tidak ada sesuatu yang lepas dari untaian yang lepas daripada penglihatan daripada Allah, pengetahuan daripada Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuan Allah. Semua di dalam kuasa Allah. Sedangkan ketika Anda berbicara tentang kuasa yang ada dalam kitab saudara, dikatakan bahwasanya pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Hari ke-7, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi alam semesta. Berarti alam semesta 1000 tahun lamanya Tuhannya tertidur, Tuhannya istirahat. Kalau Tuhan kami, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia tidak pernah berhenti, dia selalu mengintai ciptaannya, mengurus ciptaannya dan semuanya. Itu bukan babu, itu karena dia maha kuasa. Kalau Allah itu istirahat, berhenti menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi, istirahat dia, maka siapa yang kemudian menurunkan hujan? Siapa yang kemudian mengatur semua alam semesta ini? Siapa? Tidak ada yang bisa mengurus alam semesta ini, nggak ada. Satu. Ya, sekira sampai di sini ya, saudara-saudara members, di dalam Roma 8:24 kita bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Anda ikut bekerja sampai hari ini. Demikian, silakan. Oke, terima kasih. Paparan Bang Juma sangat bagus sekali. Dia mengatakan waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda. Itu dijelaskan di dalam perjanjian baru ya, yaitu di 2 Petrus 3-8. Jadi bagi Tuhan itu 1 hari, tetapi manusia itu 1000 tahun. Jadi ketika Yesus turun ke dunia 33 tahun, berarti kalau kita kalikan, berarti Yesus berada di bumi tidak sampai 1 menit. Apakah Tuhan meninggalkan tahtanya 1 menit? Apakah alam semesta ini akan kiamat? Tidak mungkin. Tuhan itu maha kuasa. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan kami. Semuanya sudah dirancang. Maka Tuhan kami mengatakan begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya segala sesuatu itu sudah dirancang oleh Tuhan kami.
Jadi kalau Tuhan kami sudah merancang segala sesuatu mulai dari penciptaan sampai di hari kiamat, setelah dia merancang itu lalu dia mau pergi kemana-mana, itu suka-suka dia. Makanya Tuhan kami itu disebut Maha Hadir. Di dalam Yesaya menjelaskan Tuhan kami itu Maha Hadir. Yesaya mengatakan begini, Tuhan, aku menghadapkan wajahku ke utara, kamu ada di sana. Aku menghadapkan wajahku ke atas, kau di atas. Aku menghadapkan wajahku ke timur, kau ada di timur. Itulah yang disebut Tuhan Maha Hadir. Tuhan itu hadir di mana-mana. Tuhan itu bisa berbicara dengan manusia, berbicara dengan manusia yang sedang berada di Amerika, berbicara dengan manusia sedang berada di Eropa ataupun Arab. Dalam waktu yang bersamaan itu bisa. Jangan Bang Juma tafsirkan bahwasan ketika Tuhan berbicara dengan seseorang di Amerika, lalu berbicara dengan seorang di Indonesia ataupun di Arab, dalam waktu yang bersamaan itu Bang Juma mengatakan Tuhan itu ada 3 atau 4. Enggak. Itulah sama seperti Tuhan kami. Tuhan kami itu disebut Maha Hadir. Itu kenapa? Dia bisa berada di mana-mana. Dia bisa berbicara dengan siapapun dalam waktu yang bersamaan. Bisa. Makanya Tuhan kami disebut 3 pribadi. 3 pribadi dalam konteks kontribusi. Tuhan Anda tidak akan bisa berkontribusi. Karena Tuhan Anda tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu Jibril. Kalau Tuhan Anda itu maha kuasa, apa yang bisa sudah dilakukan Tuhan Anda yang disaksikan banyak orang? Tong kosong nyaring bunyi, Pak. Di sini kamu tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada saya ketika saya menuntut itu. Jadi ketika klaim-klaim kosong yang ada di dalam kitab Anda itu tidak akan bisa dibuktikan apa-apa. Tetapi kalau Anda mengatakan yang maha kuasa itu Jibril, ya saya setuju. Jibril itu bisa maha kuasa. Dia bisa menjadi manusia. Jadi seharusnya itu Anda tuhankan itu bukan Tuhan Anda tetapi Jibril. Masa setan bisa menjadi manusia? Setan bisa berubah wujud? Tuhan Anda tidak bisa. Di mana kemahakuasaannya? Lalu Anda mengatakan begini, Tuhan saya itu setiap hari sibuk mengurusi makhluknya. Sudah saya katakan tadi, itu babu itu. Tuhan itu segala sesuatu sudah dikonsepkan semua. Ketika Tuhan sedang berada di bumi untuk berbicara dengan nabi-nabinya, apakah alam semesta akan hancur? Enggak, sudah dikonsepkan. Tanpa dikonsepkan pun, Tuhan itu sudah bisa mengatakan hanya dengan mengatakan kun fayakun, selesai. Jadi janganlah pernah menyamakan Tuhan itu seperti babu yang setiap hari itu sibuk mengurusi. Jangan, beda itu. Manusia dengan Tuhan itu berbeda. Tuhan sudah mengkonsepkan segala sesuatu, tetapi manusia tidak. Manusia bisa mengkonsepkan cerita, tetapi tidak absolut. Tuhan itu absolut. Ketika dia mengkonsepkan segala sesuatu itu absolut. Maka di dalam hadis menjelaskan, manusia sebelum diciptakan itu 50 tahun itu sudah dikonsepkan, sudah ditentukan takdirnya. Alam semesta itu belum diciptakan, 50 tahun itu sudah ditentukan nasibnya. Sudah. Maka itu Bang Juma, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwasan, jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan Bang Juma ya. Saya tidak mengatakan Tuhan saya ya. Karena Bang Juma tidak akan bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan saya, karena Tuhan saya bisa membuktikan secara langsung kepada ciptaannya. Jadi Bang Juma tidak akan bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan saya, tetapi Bang Juma jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan Bang Juma dengan mengatakan mustahil Tuhan itu akan menjadi makhluk. Iya, mustahil bagi Bang Juma tetapi tidak untuk Tuhan. Ya benar, karena Tuhan Anda bisa menjadi makhluk dalam konteks hari penghakiman. Jadi jangan mengukur Tuhan Anda. Tuhan Anda bisa menjadi makhluk kok. Di konteks hari penghakiman nanti dia bisa menjadi makhluk. Sekali ingin mengatakan kepada Anda bahwa jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan kemampuan akal dan logika manusia berpikir, karena manusia bukan absolut tetapi Tuhan absolut. Manusia tidak akan bisa menjadi monyet tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia bukan maha kuasa tetapi Tuhan maha kuasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa, bisa menjadi manusia, bisa menjadi awan, bisa menjadi api untuk mendekatkan dirinya kepada makhluknya. Tetapi Tuhan Anda tidak bisa. Tuhan Anda klaim kosong, tidak akan bisa membuktikan apa-apa, maka Tuhan akanlah Jibril sebagai Tuhan karena dia bisa berinkarnasi menjadi manusia. Silakan Bang Juma. Cek, suara saya kedengaran? Cek, Bagus bang, cek, bagus, cek, bagus, cek, bagus bang, bagus bang. Kedengaran. cek. Oke, Kedengaran. oke, Kedengaran baik. Brunda. Jadi, oke. Oke. Jadi
saudara bos, Al-Quran mengatakan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu akar katanya adalah kaum, kama yakumu, artinya selamanya dia itu dalam keadaan bangun, berdiri, bangkit, dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah latih. Kemudian katakan bahwasanya akama yukimu, artinya Tuhan itu selamanya mendirikan kehidupan yang ada di atas alam semesta. Kawama yukawimu, meluruskan, menegakkan, membetulkan, istiqamah, menetapkan konsisten. Tuhan itu tidak pernah mencari mayat, Tuhan kami itu tidak pernah tertidur, tidak pernah istirahat. Tuhan kami itu terus menerus mengatur apa yang kemudian menjadi ketetapannya. Tuhan kami itu seperti itu. Jadi Tuhan kami tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Nah, sedangkan kitab saudara jelas sekali dikatakan, coba Anda dengarkan saya. Di dalam Roma 8:28, dan Tuhan turut bekerja. Putus-putus, Cek, Gurunda. cek suara saya ke depan. Mohon maaf. Putus-putus, Gurunda. Mohon maaf. Iya, masih putus-putus, Bang. Masih putus-putus, Bang. Jaringannya merah. Oke. Cek. Oke, siap. Mantap. Oke. Baik. Coba Anda terangkan ke saya apa yang tulis dalam Roma 8 bahwa turut bekerja Masih, Bang. dalam Masih juga, Bang. Sorry, Bang. sesuatu. Masih, maaf, Bang. Masih gitu juga, Masih Bang. putus, Gurunda. Masih Masih putus, putus. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Jaringannya Allah, putus-putus merah. jaringannya. Masya Allah. Cek. Ya, mantap, ini, mantap. ya, Bagus. ya, siap. Bagus. Lanjut, Gurunda. Oke, jadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa hakikat Tuhan itu, yang namanya Khalik, itu sudah pasti dia terjaga. Maksud daripada mengurus itu dia terjaga, dia mengetahui, dia mendengarkan, dia melihat segala aspek dari ciptaannya. Nah, saya minta Anda menjelaskan Roma 8:28. Di situ diterangkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagaimana Anda menarasikan Tuhan Anda yang turut bekerja? Turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, dalam segala sesuatu Tuhan Anda turut bekerja. Itu diterangkan di dalam Roma 8 nomor 28. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Anda tuhankan aja Jibril. Nah, inilah yang saya katakan Anda itu menggelikan. Jibril itu utusan Tuhan kami. Anda mengatakan klaim dan klaim. Namanya Tuhan harus begitu. Kan sudah kuterangkan sama saudara. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa. Sehingga apa yang Anda lihat itu adalah karya Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui makhluknya. Anda ketika ditanya apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda, pada saat dia membangkitkan orang mati, ya itu adalah Tuhan. Siapa yang melihat aku? Siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Ketika dia menjadi mayat, apakah dia juga Bapa? Anda mengatakan tidak. Jadi gimana tuh? Ya. Oke, sorry ya. Sorry. Silakan diambil dulu Dinda yang lain. Saya ada tamu ini. Bentar ya. Udah ya. Oke, cek. Diambil alih dulu sebentar. Saya ada tamu barang 10 menit. Ya. Silakan. Oke. Aku dikit ya. Ustadz Alif izin dikit. Loh, itu tadi tolong dijawab ya, Meme. Apakah ketika Yesus mati itu adalah wujud dari Bapa yang mati? Itu pertanyaan belum dijawab ya dari tadi. Dan kedua gini loh, kalau kamu menghubungkan Tuhan yang disembah, apa yang dituhankan oleh nabi-nabi terdahulu ya, misalnya Musa ya. Nah, coba kamu cari ya data di Bible atau di Perjanjian Lama itu bahwa Tuhan akan inkarnasi menjadi manusia Yesus.
Kalau ada itu ya barulah kita percaya bahwa Tuhan atau Yahweh atau Hasem atau YHWH apa ya? Ya Allah ya Rabbi. Itu ya namanya Tuhannya Musa yang inkarnasi menjadi manusia Yesus. Kalau ada datanya ya bolehlah kamu sampaikan, bolehlah kamu mengklaim bahwa yang disembah Musa itu pula yang kau tuhankan ya, teman-teman Kristen kalau ada itu. Tetapi selama saya membaca tuh kayaknya nggak ada ya. Silakan Meme. Aku yang lain ya. Silakan. Jadi maksudmu itu setiap konsep Tuhan itu harus dinubuatkan gitu? Enggak, itu dulu tadi jawab pertanyaan Gurunda. Iya, pertanyaan kamu itu Rama, jangan kau potong dulu. Pertanyaan kamu itu kamu menuntut bahwasan setiap konsep Tuhan itu harus dinubuatkan. Itu salah besar. Tuhan mengatakan bahwasan rancanganku bukan rancanganmu. Artinya seluruh rahasia yang ada di dalam diri Tuhan itu semuanya tidak akan mungkin disampaikan. Maka Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwasan masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kamu, tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggungnya. Artinya seluruh rahasia Tuhan itu tidak akan mungkin disampaikan. Kan kamu mengimani. Yang kamu tuntut di sini adalah, jangan potong. Okay. Kalau dialog sportif. Oke. Berarti yang kamu tuntut di sini adalah konsep Tuhan itu harus dinubuatkan. Ini konyol ini enggak? Mana mungkin konsep Tuhan itu harus dinubuatkan? Saya tanya kepada kamu, konsep perancangan alam semesta di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kamu itu apa? Silakan dilanjut Ustadz Alif mungkin. Ustadz Alif. Itu suaranya Meme menghilang. Oh, Dia lagi jaringannya ngomong itu. Oh, turun dia. Mental kayaknya, mental. Kan? Ya masalahnya gini loh. Dia selalu mengklaim bahwa Tuhan itu inkarnasi. Tapi data di Bible tidak ada. Tidak ada yang pernah kami baca bahwa Tuhan di perjanjian lama itu inkarnasi menjadi manusia Yesus. Nggak ada. Mental, Makanya kalau ada mental bukan kabur, mental dia mental. Ntar juga naik. Mental itu mental. Nggak kabur, nggak kabur mental. Nggak ada datanya itu di perjanjian lama, di perjanjian dimanapun nggak ada datanya ya. Misalnya kamu mengimani sesuatu ya, teman-teman Kristen ya yang menyimak ya. Kamu mengimani sesuatu berdasarkan doktrin bapak-bapak gereja. Ya, konsep inkarnasi, konsep Yesus itu ada ilahinya, 100% manusia, 100% ilahi itu nggak ada di Bible. Itu adalah hasil konsili bapak-bapak gereja gitu loh. Makanya kalau kita minta sampai kiamat pun kalau nggak ada nemukan, ya kita uji aja. Dari mana keyakinanmu? Gimana kamu cara menjawabnya gitu loh. Sesuatu yang tidak ada data atau dalil di Biblemu itu kau mengada-ngadakan. Artinya kamu apa? Kamu berupaya menuhankan manusia gitu loh. Mana dia? Kesempatan ya. Gurunda rehat, ada tamu, kabur dia.